Ibu selalu membuatku merasa seperti orang jahat atau bersalah, meski aku sudah berusaha keras menjadi baik. Begitulah cara keluargaku memperlakukanku. Pertengkaran ini menjadi titik balik dalam hubungan kami, sehingga tidak bisa kembali seperti dulu. Kami sudah coba, tapi tak pernah benar-benar berhasil. Betapapun banyaknya penggemar yang kumiliki di dunia, orang tuaku sepertinya tidak pernah menganggapku berharga. Bagaimana mungkin kau memperlakukan anakmu seperti itu saat dia sedang mengalami perceraian, saat dia kesepian dan tersesat? Tidak memberikan kelonggaran di masa sulit itu tidak baik, apalagi ketika kau sendiri tak bisa menerima perlakuan sebaik dari yang pernah kau berikan. Saat aku mulai bersuara dan membalas meski mereka jauh dari sempurna, mereka tak menyukainya. Tapi mereka tetap punya kekuatan emosional yang besar atas diriku. Segala yang dikatakan orang tentang menjadi orang tua ternyata benar bagiku. Anak-anakku memberikan makna pada hidupku. Aku terkejut betapa besar cinta murni dan instan yang kurasakan untuk makhluk-makhluk mungil itu. Menjadi ibu di tengah tekanan rumah tangga dan berkarir ternyata jauh lebih sulit dari yang kubayangkan. Terisolasi dari teman-teman, aku merasa mulai menjadi aneh. Seharusnya aku fokus jadi ibu, tapi sulit bagiku untuk terus bermain bersama anak-anak setiap hari dan menjadikan peran ibu sebagai prioritas utama. Aku benar-benar bingung. Sepanjang hidup, yang kualami hanya keterpaparan di setiap tingkatan. Aku tak tahu harus pergi kemana atau melakukan apa. Haruskah aku pulang ke Louisiana, beli rumah berpagar tinggi dan bersembunyi? Aku baru sadar sekarang bahwa setiap hal normal dalam hidupku telah tercabut seperti pergi keluar tanpa jadi berita, boleh membuat kesalahan sebagai ibu baru, bisa percaya pada orang di sekitarku. Aku tidak punya kebebasan, juga tidak punya rasa aman. Saat itu aku juga mengalami depresi pasca persalinan yang parah. Jujur saat itu aku merasa tidak bisa terus hidup jika keadaan tidak berubah. Orang lain bebas melakukan hal yang mereka mau, tapi aku diawasi dari setiap sudut. Justin dan Kevin bisa bercinta dan merokok ganja sebanyak yang mereka mau di dunia ini, dan tidak ada yang berkata sepatah kata pun pada mereka. Aku pulang dari malam di klub dan ibuku sendiri menghujamku. Itu membuatku takut melakukan apapun. Keluargaku membuatku merasa lumpuh. Aku tertarik pada siapapun yang mau jadi penyangga antara aku dan mereka, terutama yang mengajakku berpesta sehingga aku teralihkan dari pengawasan terus-menerus. Tak semua orang baik untukku dalam jangka panjang, tapi saat itu aku sangat putus asa, mencari siapa saja yang tampak ingin membantuku dan seolah punya kemampuan untuk menjauhkanku dari orang tuaku. Sebagai bagian dari usahanya untuk mendapatkan hak asuh anak sepenuhnya, Kevin mencoba meyakinkan semua orang bahwa aku benar-benar di luar kendali. Dia mulai mengatakan bahwa aku seharusnya tidak lagi memiliki anak-anakku, sama sekali. Saat dia mengatakannya, aku berpikir dalam hati, ini pasti hanya lelucon, cuma untuk media. Kita sering baca soal selebriti yang bertengkar, tapi tak pernah tahu mana yang nyata. Aku selalu anggap itu sebagai taktik perang hak asuh, cerita yang dikirim ke media. Jadi aku tunggu saja, berharap dia akan kembalikan anak-anak setelah membawa mereka. Tapi yang terjadi, dia tak hanya menolak mengembalikan mereka, dia juga tak mengizinkan aku menemui mereka selama berminggu-minggu. Pada Januari 2007, bibiku Sandra meninggal setelah perjuangan panjang melawan kanker ovarium. Dia seperti ibu keduaku. Di makam Bibi Sandra di pemakaman Kenwood, aku menangis lebih keras dari yang pernah kulakukan. Bekerja terasa tidak terpikirkan bagiku. Seorang sutradara terkenal menelpon aku saat itu tentang sebuah proyek yang sedang dikerjakannya. Aku punya peran untuk kau mainkan, katanya. Ini peran yang sangat gelap. Aku menolak karena kupikir itu tidak akan sehat secara emosional bagiku. Tapi aku bertanya-tanya apakah hanya dengan mengetahui tentang peran itu, secara bawah sadar aku pergi ke sana dalam pikiranku, membayangkan bagaimana rasanya menjadi dia. Di dalam aku telah lama merasakan awan kegelapan. Di luar bagaimanapun, aku telah berusaha terus melihat seperti yang orang-orang inginkan, terus bertingkah seperti yang mereka inginkan, manis dan cantik sepanjang waktu. Tapi lapisan luarnya telah begitu tererosi pada titik ini, sehingga tidak ada yang tersisa. Aku merasa sangat terluka dan rapuh seperti luka yang terus terbuka. Pada bulan Februari setelah tidak bisa melihat anak-anak selama berminggu-minggu, benar-benar di luar kendali karena kesedihan, aku pergi memohon untuk melihat mereka. Kevin tidak mau membiarkan aku masuk.
Itu adalah saat-saat yang paling menyiksa dalam hidupku. Jayden James baru 5 bulan, Sean Preston 17 bulan. Aku membayangkan mereka bingung bertanya-tanya di mana ibunya. Aku ingin merobohkan semua pintu yang menghalangiku untuk sampai pada mereka. Aku benar-benar tak tahu harus berbuat apa. Dan paparazi menyaksikan semuanya. Rasa terhina dan terjepit itu tak terlukiskan. Aku seperti hewan buruan. Jadi malam itu, ku beri mereka materi. Aku masuk ke sebuah salon mengambil alat cukur dan menggunduli seluruh rambutku. Semua orang menganggapnya lucu. Lihat, dia sudah gila. Bahkan orang tuaku tampak malu. Tapi tak seorang pun memahami bahwa aku sedang tidak waras karena duka yang tak tertanggung. Anak-anakku telah diambil dariku. Dengan kepala gundul, semua orang jadi takut padaku. Bahkan ibuku sendiri. Tak ada lagi yang mau bicara padaku karena aku dianggap terlalu jelek. Rambut panjangku adalah bagian besar dari daya tarikku. Aku tahu banyak pria menganggap rambut panjang itu seksi. Mencukur rambut adalah caraku berkata pada dunia, persetan dengan kalian. Kalian mau aku cantik untuk kalian? Persetan. Kalian mau aku jadi baik untuk kalian? Persetan. Kalian mau aku jadi impian kalian? Persetan. Sudah bertahun-tahun aku menjadi gadis baik, tersenyum sopan saat pembawa acara TV melototi dadaku, saat orang tua Amerika bilang aku merusak anak mereka dengan memakai kutang pendek, saat eksekutif menggurui dan meragukan pilihanku, walaupun rekamanku telah terjual jutaan kopi, saat keluargaku memperlakukan aku seperti aku jahat, dan aku lelah. Akhirnya yang kuinginkan hanyalah melihat anak-anakku. Aku mual memikirkan jam, hari dan minggu terlewat tanpa mereka. Momen terindah dalam hidupku adalah tidur siang bersama mereka. Itulah saat aku merasa paling dekat dengan Tuhan, mencium rambut mereka, memegang tangan mungil mereka. Amarahku meluap. Seperti kata seorang teman, jika seseorang mengambil bayiku, aku akan melakukan lebih dari memotong rambut. Aku akan membakar kota itu. Tanpa anak-anakku, aku benar-benar hancur berulang kali. Aku tak tahu cara merawat diriku sendiri. Aku pindah dari rumah yang kucintai, tinggal di sebuah pondok gaya Inggris di Beverly Hills. Paparazi berkerumun seperti hiu yang mencium darah. Menggunduli rambut terasa seperti ritual sakral. Aku hidup dalam kondisi terluka. Untuk keluar rumah aku beli 7 wig pendek. Tapi jika aku tidak bisa melihat putra-putraku, aku tak ingin melihat siapapun. Beberapa hari setelahnya, sepupuku Ellie mengantarku ke rumah Kevin. Aku pikir tak akan ada paparazi, tapi ternyata ada yang memberitahu mereka. Di sebuah pompa bensin, 2 fotografer menghampiriku. Mereka memotret dengan flash dan merekam video dari luar jendela mobilku, sementara aku duduk hancur di kursi penumpang. Salah satunya berpura-pura peduli. "Bagaimana kabarmu? Kau baik-baik saja? Aku khawatir." Mereka mengikutiku sampai ke rumah Kevin dan kembali memotret saat aku ditolak masuk untuk menemui anak-anakku sendiri. Ellie menepi untuk mencari solusi. Sang videografer kembali menghadang jendelaku dengan wajah kejam. "Britney, aku ingin menanyai beberapa pertanyaan padamu. Bukan meminta izin, tapi memberitahu apa yang akan dia lakukan padaku." Ellie memohon seperti meminta nyawa kami diampuni, tapi mereka tak mau berhenti, dan akhirnya aku menjerit. Mereka suka saat aku bereaksi. Salah satu fotografer itu tak mau pergi sampai mendapat yang dia inginkan. Dia terus menyering, menanyai pertanyaan buruk yang sama berulang-ulang, mencoba memancing reaksiku lagi. Suaranya sangat jahat, tidak ada rasa kemanusiaan sama sekali. Ini salah satu momen terburuk dalam hidupku, dan dia terus mengejarku. Tidakkah dia bisa memperlakukan aku seperti manusia? Tidakkah dia bisa mundur? Tapi mereka tidak. Mereka terus dekat dan terus bertanya, "Bagaimana perasaanmu tidak bisa melihat anak-anakmu?" sambil tersenyum. Akhirnya aku meledak. Aku mengambil satu-satunya benda yang terjangkau, payung hijau, dan meloncat keluar mobil. Aku tidak akan memukulnya, karena bahkan dalam titik terendahku, aku bukan orang seperti itu. Aku memukul mobilnya. Menyedihkan. Payung. Tidak mungkin merusak apapun dengan payung. Itu tindakan putus asa dari orang yang sedang putus asa. Aku sangat malu sampai mengirim permintaan maaf ke agensi foto, berdalih sedang akting untuk peran film, dan kedua-duanya benar. Kemudian fotografer itu berkata dalam wawancara dokumenter tentang aku, "Itu malam buruk untuknya, tapi malam baik untuk kami. Kami dapat jepretan mahal." Sekarang suamiku yang sekarang, Hesam, bilang menggunduli rambut sedang tren di kalangan gadis cantik, sebuah pilihan menolak standar kecantikan konvensional. Dia mencoba menghibur aku karena sedih melihat ini masih menyakiti aku. Rasanya seperti hidup di tepi jurang. Setelah menggunduli rambut, aku mengunjungi apartemen Brian di LA.
Ibuku juga ada di sana bersama dua mantan pacarnya. Seolah ibuku tak mau menatap aku karena aku sekarang jelek. Ini membuktikan dunia hanya peduli penampilan bahkan saat seseorang menderita di titik terendah. Musim ditang itu, mereka bilang masuk rehabilitasi akan membantu aku dapat hak asuh kembali. Meski merasa permasalahanku lebih pada kemarahan dan kesedihan, bukan narkoba, aku tetap pergi untuk rehab. Saat tiba, ayahku sudah menunggu, duduk berjarak 3 meja dariku. Dia berkata, "Kau memalukan." Kini aku renungkan, mengapa aku tidak menelpon Big Rob untuk bantuan? Aku sudah sangat malu, tapi ayahku sendiri menyebut aku aib, seperti memukul kuda yang mati. Dia memperlakukan aku seperti anjing yang jelek. Aku tidak punya siapapun, sangat sendiri. Satu hal positif dari rehabilitasi, proses penyembuhan mulai. Aku bertekad bertahan dalam situasi gelap ini. Setelah keluar dengan bantuan pengacara bagus, aku dapat hak asuh sementara 50-50. Tapi pertarungan dengan Kevin terus berkobar dan perlahan menghancurkanku. Blackout, karya paling kubanggakan, dirilis Oktober 2007. Aku dijadwalkan tampil di Video Music Awards untuk promosi Gimme More. Aku tidak mau, tetapi tim mendesakku agar dunia melihat aku baik-baik saja. Masalahnya, aku sama sekali tidak baik-baik saja. Di belakang panggung, semuanya salah. Kostum, ekstensi rambut, aku tidak tidur semalam, pusing. Belum setahun sejak melahirkan anak kedua, tetapi semua bersikap seolah perutku yang tidak six-pack adalah kesalahan. Aku tidak percaya harus naik panggung dalam keadaan seperti ini. Aku berpapasan dengan Justin. Sudah lama tidak bertemu. Dunianya sedang sempurna. Karir di puncak, penuh kepercayaan diri. Aku justru mengalami serangan panik. Kurang latihan, benci penampilanku. Aku tahu ini akan buruk. Aku tampil dan melakukan yang terbaik saat itu, meski jauh dari yang terbaikku dari sebelumnya. Aku bisa melihat diriku di layar monitor seluruh auditorium. Seperti melihat diri di cermin rumah hantu. Aku tidak akan membela penampilanku itu. Tapi, sebagai pemain, kita semua pernah mengalami malam buruk. Biasanya konsekuensinya tidak se-ekstrim ini. Biasanya juga, hari terburuk dalam hidupmu tidak terjadi di tempat dan waktu yang sama dengan hari terbaik mantanmu. Justin tampil dengan mulus di atas panggung. Ia bercanda dengan penonton perempuan, bahkan salah satunya membalikan badan dan menggeliat, menggoyangkan payudaranya saat ia bernyanyi untuknya. Kemudian ia berbagi panggung dengan Nelly Furtado dan Timbaland. Terlihat begitu menyenangkan, bebas, dan ringan. Malam itu juga, komedian Sarah Silverman naik panggung untuk mengolok-olokku. Ia berkata bahwa di usia 25 tahun, Britney telah melakukan semua hal berharga dalam hidupku. Ia menyebut kedua bayiku kesalahan paling menggemaskan yang akan kau lihat. Saat itu aku tidak mendengarnya. Aku sedang di belakang panggung, menangis histeris. Beberapa hari dan minggu berikutnya, koran-koran mengejek tubuh dan penampilanku. Dr. Phil menyebutnya kecelakaan kereta api. Satu-satunya wawancara untuk Blackout adalah dengan Ryan Seacrest di radio, Oktober 2007. Alih-alih membahas album, ia bertanya, "Bagaimana tanggapanmu terhadap yang mengkritikmu sebagai ibu? Apa kau merasa sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anakmu? Seberapa sering kau bisa melihat mereka?" Seolah itu satu-satunya yang ingin dibicarakan orang. Layak tidaknya aku sebagai ibu. Bukan tentang bagaimana aku menciptakan album kuat sambil menggendong 2 bayi dan dikejar puluhan paparazi setiap hari. Manajemenku mengundurkan diri. Seorang bodyguardku pergi ke pengadilan didampingi pengacara Gloria Allred menjadi saksi dalam kasus hak asuh. Ia menuduhku menggunakan narkoba tanpa pemeriksaan silang. Pelatih pola asuh yang ditunjuk pengadilan menyatakan bahwa aku mencintai anak-anakku dan ikatan kami kuat. Ia juga menyatakan bahwa tidak ada tanda penganiayaan di rumahku. Tapi bagian itu tidak menjadi headline. Awal Januari 2008, saat kunjunganku dengan anak-anak hampir berakhir, seorang mantan bodyguardku yang sekarang bekerja untuk Kevin datang menjemput mereka. Setelah memasukkan Kristen ke mobil, ia hendak mengambil Jaden. Tiba-tiba terpikir, aku mungkin tidak akan pernah melihat mereka lagi. Aku lari ke kamar mandi bersama Jaden dan mengunci pintu. Aku tidak mau melepasnya. Seorang teman membujukku bahwa bodyguard itu akan menunggu. Aku memeluk Jaden dan menangis histeris. Tapi, tanpa peringatan apa-apa, tim SWAT berpakaian hitam menerobos pintu kamar mandi seolah aku telah melukai seseorang. Satu-satunya kesalahanku adalah keinginan untuk memeluk anakku beberapa jam lagi dan mendapat kepastian bahwa aku tidak akan kehilangan mereka selamanya.
Aku melihat temanku, dan hanya bisa berkata, "Tapi kamu bilang dia akan menunggu." Setelah Jayden diambil, mereka mengikatku ke tandu dan membawaku ke rumah sakit. Rumah sakit melepasku sebelum 73 jam, tapi kerusakan sudah terjadi. Pengejaran paparazi semakin menjadi. Dalam sidang hak asuh sebelumnya, aku diberitahu bahwa karena kepanikanku takut kehilangan anak, waktu kunjunganku justru dikurangi. Aku merasa tidak ada yang membelaku. Bahkan keluargaku tampak tidak peduli. Saat hari raya, aku mengetahui adikku yang berusia 16 tahun hamil dari berita di tabloid. Keluarga menyembunyikannya dariku. Di saat yang hampir bersamaan, Jamilin merasa dirinya sudah dewasa kepada orang tua kami. Salah satu alasannya, ponselnya disita. Ia akhirnya berkomunikasi dengan ponsel lain. Sekarang aku menyadari, ketika seseorang tidak baik-baik saja, itulah saatnya kamu harus mendekat dan memeluknya. Kevin telah mengambil duniaku, tapi keluargaku tidak memelukku. Aku mulai mencurigai mereka diam-diam bersukacita melihatku menderita. Tapi pasti itu hanya pikiran burukku saja. Benar kan? Los Angeles itu hangat dan cerah sepanjang tahun. Saat berkendara melintasi kota, kadang sulit mengingat musim apa sekarang. Di mana-mana orang memakai kacamata hitam dan minum minuman dingin dengan sedotan, tersenyum dan tertawa di bawah langit biru cerah. Tapi pada Januari 2008, musim dingin kali ini benar-benar terasa seperti menusuk. Bahkan di California, karena aku merasa sendiri, kedinginan, dan dirawat di rumah sakit. Mungkin aku tidak harus mengakui ini, tapi waktu itu aku benar-benar liar dan sulit dikendalikan. Aku mengkonsumsi banyak Adderall. Aku bersikap buruk, dan aku akui itu salah. Aku sangat marah dengan apa yang terjadi bersama Kevin. Aku sudah berusaha keras untuknya. Aku memberikan segalanya, dan dia malah berbalik melawanku. Aku mulai berpacaran dengan seorang fotografer. Aku sangat terobsesi dengannya. Dia dulunya paparazi, dan aku paham orang menganggap dia punya niat buruk. Tapi saat itu yang bisa aku lihat hanyalah sikap kesatriannya dan caranya menolongku ketika paparazi lain menjadi terlalu agresif. Dulu, jika ada yang tidak kusukai, aku akan bersuara, dan aku tidak akan ragu-ragu untuk melawan. Jika wajahku ditampar di Vegas Juli 2013 lalu, aku pasti akan membalas. Aku tak punya rasa takut. Kita selalu dikejar-kejar paparazi. Pengejarannya benar-benar gila. Kadang agresif, kadang juga seperti permainan. Banyak dari mereka berusaha membuatku terlihat buruk, mencari angle foto yang bisa menunjukkan, oh, dia terlihat hilang ingatan dan gila sekarang. Tapi kadang juga mereka ingin aku terlihat baik. Suatu hari aku dan fotografer itu sedang dikejar, dan itu adalah momen bersamanya yang tidak akan pernah kulupakan. Kita melaju kencang, di tepi jurang, dan entah kenapa aku memutuskan untuk melakukan putaran 360 derajat tepat di tepi itu. Sejujurnya, aku bahkan tidak tahu kenapa aku bisa melakukannya. Itu benar-benar di luar kemampuanku. Jadi aku kira itu campur tangan Tuhan. Tapi aku berhasil. Roda belakang mobil berhenti di tepian yang tampaknya sangat curam, dan jika roda itu berputar mungkin 3 kali lagi, kita pasti terjun dari jurang. Aku menatapnya. Dia menatapku. Kita tadi hampir mati, kataku. Aku merasa sangat hidup. Sebagai orang tua, kita selalu mengatakan pada anak, jaga keselamatan. Jangan lakukan ini, jangan lakukan itu. Tapi meski keselamatan adalah hal yang terpenting, aku juga merasa penting untuk memiliki kesadaran dan menantang diri sendiri agar merasa bebas, tanpa takut, dan mengalami semua yang dunia tawarkan. Waktu itu aku tidak tahu fotografer itu sudah menikah. Aku sama sekali tidak sadar bahwa pada dasarnya aku adalah selingkuhannya. Aku baru tahu setelah kita putus. Aku hanya mengira dia menyenangkan dan waktu kami sangat panas. Dia 10 tahun lebih tua dariku. Kemanapun aku pergi, dan untuk beberapa waktu aku sering keluar, paparazi selalu ada. Tapi di tengah semua berita miring tentang diriku yang dianggap tidak terkendali, aku rasa perbuatanku tidak seberat itu sampai harus kena akibat separah ini. Sejujurnya, aku sedih, sangat sedih, merindukan anak-anakku ketika mereka bersama Kevin. Fotografer itu membantuku menghadapi depresiku. Aku sangat mendambakan perhatian, dan dia memberiku perhatian yang aku butuhkan. Hubungan kami murni penuh nafsu. Keluargaku tidak menyukainya, tapi ada banyak hal tentang mereka yang juga tidak kusukai. Fotografer itu mendorongku untuk memberontak. Dia membiarkan aku melakukan apa yang aku malu, dan tetap mencintaiku karena itu. Dia mencintaiku tanpa syarat, tidak seperti ibuku yang berteriak padaku karena berposta. Dia bilang, sayang, teruskan, kamu bisa, lakukan apa yang kamu mau. Dia tidak seperti ayahku yang memberi syarat mustahil untuk cintanya. Jadi, dengan dukungan fotografer itu, aku 100% melakukan keinginanku, dan terasa sangat radikal menjadi seliar itu.
Jauh dari apa yang semua orang inginkan dariku. Aku bicara seperti orang tak waras. Aku sangat berisik kemanapun aku pergi, bahkan di restoran. Orang yang makan bersamaku akan kusingkirkan dan aku akan berbaring di atas meja. Itu caraku mengatakan persetan denganmu kepada siapapun yang menghampiriku. Maksudku, aku akan katakan, aku bersikap buruk. Atau mungkin bukan buruk, tapi sangat, sangat marah. Aku ingin melarikan diri. Aku tidak bersama anak-anakku, dan aku harus menjauh dari media dan paparazi. Aku ingin meninggalkan LA, jadi aku dan fotografer itu pergi ke Meksiko. Ini seperti aku melarikan diri ke tempat perlindungan. Di mana-mana selalu ada sejuta orang di luar pintuku. Tapi saat aku meninggalkan LA, meski hanya sebentar, aku merasa jauh dari segalanya. Ini berhasil. Aku merasa lebih baik untuk sementara. Seharusnya, aku lebih memanfaatkannya. Hubunganku dengan fotografer itu terasa semakin serius, dan seiring dengan itu, aku merasa keluargaku berusaha mendekatiku, dengan cara yang tidak membuatku nyaman. Suatu hari ibuku menelepon dan berkata, "Britney, kami merasa ada sesuatu yang terjadi. Kami dengar polisi sedang memburumu. Ayo pergi ke rumah pantai." "Polisi memburuku?" tanyaku. "Untuk apa? Aku tidak melakukan sesuatu yang ilegal. Aku yakin sekali tentang itu. Memang aku pernah punya momen-momen buruk. Aku pernah melalui fase liar. Aku pernah mengkonsumsi ADRL dan bertingkah gila. Tapi aku tidak melakukan hal kriminal. Faktanya, seperti yang dia ketahui, aku sedang bersama teman-teman perempuanku 2 hari lalu. Ibu dan aku bahkan menginap bersama sepupuku Ali dan 2 teman perempuan lainnya. Datang saja ke rumah, katanya. Kami ingin bicara denganmu. Jadi aku pergi ke rumah bersama mereka. Fotografer itu menemuiku di sana. Ibuku bertingkah mencurigakan. Saat fotografer itu datang, dia Berkata, ada yang tidak beres ya? Iya, kataku. Sesuatu benar-benar tidak beres. Tiba-tiba, ada helikopter berputar-putar di sekitar rumah. Apakah itu untukku? Tanyaku pada ibuku. Apakah ini lelucon? Ini bukan lelucon. Tiba-tiba, ada tim SWAT dengan sekitar 20 polisi di rumahku. Apa yang sudah kulakukan? Teriakku terus-menerus. Aku tidak melakukan apa-apa. Aku tahu aku pernah bertingkah liar, tapi tidak ada yang kulakukan yang pantas membuat mereka memperlakukanku seperti perampok bank. Tidak ada yang pantas untuk mengacaukan seluruh hidupku. Belakangan aku percaya bahwa sesuatu telah berubah bulan itu, sejak terakhir kali aku dibawa ke rumah sakit untuk evaluasi. Ayahku telah menjalin persahabatan yang sangat erat dengan Louis Lou Taylor. Dia berada di garis depan untuk penerapan perwalian yang nantinya akan memungkinkan mereka untuk mengendalikan dan mengambil alih karierku. Lou, yang baru saja memulai perusahaan baru bernama Three Star Sports and Entertainment Group, terlibat langsung dalam mengambil keputusan tepat sebelum perwalian dimulai. Saat itu, dia hampir tidak punya klien nyata. Basarnya dia menggunakan namaku dan kerja kerasku untuk membangun perusahaannya. Perwalian biasanya diperuntukkan bagi orang yang tidak memiliki kapasitas mental, orang yang tidak bisa melakukan apapun untuk dirinya sendiri. Tapi, aku sangat normal. Aku baru saja menyelesaikan album terbaik dalam karierku. Aku menghasilkan banyak uang untuk banyak orang, terutama ayahku, yang kemudian aku ketahui mengambil gaji lebih besar daripada yang dia bayarkan padaku. Dia membayar dirinya sendiri lebih dari 6 juta dolar, sambil membayar orang-orang dekatnya puluhan juta rupiah lebih. Masalahnya, kamu bisa memiliki perwalian yang selama 2 bulan, sampai orang itu membaik dan kamu biarkan dia mengendalikan hidupnya lagi. Tapi itu bukan yang diinginkan ayahku. Dia menginginkan lebih lama. Ayahku berhasil mendirikan 2 bentuk conservatorship, yang disebut perwalian atas diri orang dan perwalian atas harta benda. Wali untuk diri seseorang ditunjuk untuk mengendalikan detail hidup orang yang diwalikan, seperti tempat tinggalnya, apa yang dia makan, apakah dia boleh menyetir mobil, dan apa yang dia lakukan sehari-hari. Aku mohon ke pengadilan, jangan beri ayahku kekuasaan ini. Pilih siapa saja terserah, bahkan orang asing sekalipun. Tapi pengadilan malah tetap memilih ayahku, pria yang dulu sering menakutiku sampai menangis. Mereka mengecapku sebagai orang pikun yang tak waras. Tapi ironisnya, aku pun dilarang memilih pengacara sendiri untuk membelaku. Aku benar-benar terjebak. Wali untuk harta benda, dalam kasusku, harta bernilai puluhan juta dolar, dikelola dan diurus orang yang diwalikan. Hal ini untuk mencegah mereka jatuh ke dalam pengaruh atau penipuan yang tidak semestinya.
Peran ini diambil oleh ayahku bersama seorang pengacara bernama Andrew Wallet yang pada akhirnya dibayar $426.000 setahun untuk menghalangiku dari uangku sendiri. Aku dipaksa membayar lebih dari $500.000 setahun kepada pengacara yang ditunjuk pengadilan, yang tidak boleh aku ganti. Rasanya seperti hidupku dikuasai dan setiap gerakanku dimata-matai oleh ayahku dan karyawan Lou Robin Greenhill. Aku ini penyanyi pop dengan tinggi 165 cm yang memanggil semua orang bapak dan ibu. Mereka memperlakukan aku seperti aku adalah penjahat atau pemangsa. Ada saat-saatnya di mana aku membutuhkan ayahku selama bertahun-tahun, dan aku menghubunginya, tapi dia tidak ada. Tapi ketika tiba waktunya dia menjadi conservator, tentu saja dia langsung bertindak. Dia selalu hanya memikirkan uang. Aku juga tidak bisa bilang ibuku jauh lebih baik. Dia bertingkah polos saat menginap 2 malam dengan aku dan teman-teman perempuanku, padahal dia tahu dari awal bahwa mereka akan membawaku pergi. Aku yakin semua ini direncanakan, dan ayahku, ibuku, dan Lou Taylor terlibat semua. Tristar bahkan berencana menjadi co-conservatorku. Belakangan aku tahu bahwa saat mereka memaksaku masuk conservatorship, tidak lama setelah ayahku bangkrut, ayahku punya utang ke Lou setidaknya $40.000, jumlah yang besar baginya, apalagi saat itu. Itulah yang kemudian disebut pengacaraku yang baru, Matthew Rosengraf, sebagai conflict of interest di pengadilan. Tidak lama setelah aku dibawa ke rumah sakit secara paksa, aku diberitahu bahwa dokumen conservatorship sudah diajukan. Sementara segalanya runtuh bagiku, ibuku malah sedang menulis memoir. Dia menulis tentang melihat putrinya yang cantik mencukur habis rambutnya dan bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi. Dia bilang dulu aku adalah gadis kecil paling bahagia di dunia. Saat aku membuat kesalahan, ibuku sepertinya tidak peduli. Dia malah menceritakan setiap kesalahanku di televisi untuk mempromosikan bukunya. Dia menulis buku itu dengan mengandalkan namaku, membahas cara dia membesarkan aku dan saudara-saudaraku di saat kami bertiga sedang berantakan. Jamie Lynn hamil di usia remaja. Brian kesulitan mencari tempatnya di dunia dan yakin dia mengecewakan ayahku. Dan aku sedang dalam fase kehancuran total. Saat buku itu terbit, dia muncul di setiap acara pagi untuk promosi. Aku menyalakan televisi dan melihat cuplikan video-videoku dan kepalaku yang botak berkedip di layar. Ibuku bercerita kepada penonton di acara Today bahwa dia menghabiskan berjam-jam memikirkan bagaimana segala sesuatu bisa salah dalam hidupku. Di acara lain, penonton bertepuk tangan ketika dia bilang adikku hamil di usia 16 tahun. Itu dianggap sangat berkelas, karena dia masih bersama ayah bayinya. Ya, betapa hebatnya. Dia menikah dengan suaminya dan punya bayi di usia 17 tahun. Mereka masih bersama. Luar biasa. Tidak masalah bahwa dia adalah anak-anak yang melahirkan anak. Aku sedang berada di masa tergelap dalam hidupku, dan ibuku malah mengatakan ke penonton, "Oh iya, dan ini adalah Britney." Dan setiap acara menampilkan gambarku dengan kepala botak di layar. Buku itu sangat sukses untuknya, dan semuanya dengan mengorbankan aku. Waktu penerbitannya tidak masuk akal. Aku mau mengakui bahwa di tengah depresi pasca melahirkan yang parah, ditinggalkan suami, siksaan karena dipisahkan dari 2 bayiku, kematian bibiku tersayang Sandra dan tekanan terus-menerus dari paparazi, aku sempat berpikir seperti anak kecil dalam beberapa hal. Tapi ketika aku melihat hal-hal terburuk yang kulakukan saat itu, aku tidak percaya bahwa semuanya bahkan mendekati kekejaman yang ibuku lakukan dengan menulis dan mempromosikan buku itu. Dia berada di acara bincang-bincang pagi mencoba menjual bukunya tentang saat aku di rumah sakit dan dibuat gila karena dipisahkan dari bayiku berminggu-minggu. Dia menghasilkan uang dari masa gelap itu. Di masa itu aku memang tidak dalam kondisi pikiran terbaik. Itu fakta. Tapi yang banyak orang tangkap dari buku ibuku adalah, oh, Britney sangat buruk. Bukunya bahkan membuatku percaya bahwa aku memang buruk. Dan dia melakukannya di saat aku sudah merasa sangat malu. Demi Tuhan, membuatku ingin menangis memikirkan anak-anakku melalui masa sulit seperti yang aku alami saat mereka bayi. Jika salah satu putraku mengalami hal seperti itu, menurut kamu apakah aku akan menulis buku tentangnya? Aku akan bersujud, aku akan lakukan apapun untuk membantunya, melaluinya, memeluknya, membuatnya merasa lebih baik. Hal terakhir yang akan aku lakukan adalah memotong rambut gaya bob, memakai setelan celana yang rapi, duduk di set acara pagi berhadapan dengan Meredith Vieira sambil menghasilkan uang dari penderitaan anakku.
Aku kadang-kadang mengumpat di Instagram. Orang tidak tahu kenapa aku begitu marah pada orang tuaku, tapi aku kira jika mereka berada di posisiku, mereka akan mengerti. Conservatorship atau perwalian itu dibuat dengan alasan bahwa aku tidak mampu melakukan apapun seperti makan sendiri, mengelola uangku sendiri, menjadi ibu, apapun. Lalu mengapa beberapa minggu kemudian, mereka malah menyuruhku syuting episode How I Met Your Mother dan mengirimku tur dunia yang melelahkan? Setelah conservatorship dimulai, ibuku dan pacar saudaraku memotong rambut pendek dan pergi makan malam minum wina. Paparazi ada di sana, memotret mereka. Semua terasa diatur. Ayahku mengusir pacarku dan aku tidak boleh menyetir. Ibuku dan ayahku merampas kehidupan pribadiku. Ini situasi yang menguntungkan buat mereka. Aku tetap terkejut bahwa negara California mengizinkan pria seperti ayahku, seorang alkoholik yang pernah bangkrut, gagal dalam bisnis, yang membuatku ketakutan sejak kecil, mengontrolku setelah semua pencapaian dan segala yang telah kulakukan. Aku ingat nasihat ayahku selama bertahun-tahun yang selalu kutolak, dan aku bertanya-tanya apakah aku masih bisa menolak sekarang. Ayahku menjual hak perwalianku sebagai batu loncatan menuju comebackku. Padahal beberapa bulan sebelumnya, aku baru merilis album terbaik dalam karierku. Tapi ya sudahlah. Yang ku dengar dari perkataan ayahku adalah, dia hebat sekarang, dia bekerja untuk kami. Ini situasi sempurna buat keluarga kami. Apakah ini hebat untukku atau hebat untuk dia? Wah, asik, pikirku. Aku bisa kembali bekerja seolah tak ada yang terjadi. Terlalu sakit untuk memilih pacarku sendiri, tapi entah bagaimana cukup sehat untuk tampil di sitkom dan acara pagi dan manggung untuk ribuan orang di belahan dunia lain setiap minggu. Sejak saat itu, aku mulai berpikir bahwa dia melihatku ada di bumi hanya untuk jadi mesin uangnya mereka. Di rumahku, ayahku mengambil alih ruang kerjaku dan area bar kecilku, mengubahnya menjadi kantornya. Ada sebuah mangkuk berisi setumpuk kwitansi. Di sana, ya, inilah pengakuanku. Aku sangat naif sehingga menyimpan semua kwitansi dalam mangkuk. Setiap minggu, aku menghitung pengeluaranku secara manual untuk melacak pengurangan pajak. Bahkan saat aku melalui fase liar, jati diriku yang sesungguhnya masih tetap ada. Bagiku, mangkuk kwitansi itu adalah bukti bahwa aku masih mampu mengurus angguriku sendiri. Aku kenal musisi yang pakai heroin, berkelahi dan melempar TV dari jendela hotel. Aku tidak mencuri, tidak menyakiti siapapun, tidak pakai narkoba berat, aku malah mencatat pengurangan pajakku. Ayahku merombak ruang kerjaku, seakan ingin mengatakan, aku ingin kamu tahu, akulah yang berkuasa di sini. Kamu duduk saja di kursi itu, dan aku akan memberitahu apa yang terjadi. Aku menatapnya dengan rasa ngeri yang semakin dalam. Aku sekarang adalah Britney Spears, katanya. Pada kesempatan langka saat aku keluar seperti ke rumah agen dan ke tempat temanku Cake untuk pesta makan malam, tim keamanan akan menyisir rumah sebelum kedatanganku untuk memastikan tidak ada alkohol atau obat-obatan, bahkan Tylenol. Tidak ada yang boleh minum alkohol sampai aku pergi. Tamu lainnya bersikap baik, tapi aku bisa merasakan bahwa begitu aku pergi, pesta yang sebenarnya baru dimulai. Kalau ada yang ingin berkencan denganku, tim keamanan yang bertanggung jawab pada ayahku akan memeriksa latar belakangnya, menyuruhnya menandatangani surat perjanjian untuk tutup mulut ke media, bahkan harus memberikan sampel darah. Dan ayahku melarangku bertemu lagi dengan fotografer yang sedang kukencani. Sebelum kencan, Robin akan memberitahu pria itu riwayat medis dan seksualku. Jelas, ini sebelum kencan pertama. Semuanya memalukan, dan aku tahu kegilaan sistem ini menghalangiku mendapatkan teman biasa, bersenang-senang di malam hari, atau teman baru, apalagi jatuh cinta. Mengingat cara ayahku dibesarkan Jun dan cara aku dibesarkan olehnya, aku sudah tahu dari awal bahwa jika dia yang mengendalikanku, itu akan menjadi mimpi buruk. Pikiran ayahku menguasai hidupku membuatku ketakutan. Tapi menguasai segala sesuatu, itu adalah hal terburuk yang bisa terjadi pada musik, karir, dan kewarasanku. Cukup cepat aku menghubungi pengacara aneh yang ditunjuk pengadilan untukku dan meminta bantuannya. Luar biasanya, hanya dia yang kumiliki, meski aku tidak memilihnya. Aku diberitahu bahwa aku tidak boleh menyewa pengacara baru, karena pengacara harus disetujui pengadilan. Belakangan aku baru tahu itu omong kosong. Selama 13 tahun aku tidak tahu bahwa aku bisa memilih pengacara sendiri. Aku merasa pengacara yang ditunjuk pengadilan itu tidak bersemangat membantuku memahami situasi atau memperjuangkan hak-hakku. Ibuku yang sahabatan dengan Gubernur Louisiana bisa saja menyuruhku bicara langsung dengannya, dan pastilah dia akan bilang aku berhak punya pengacaraku sendiri. Tapi ibuku merahasiakannya.
Malah dia cari pengacara untuk dirinya sendiri hanya agar bisa menang dalam pertengkaran dengan ayahku, persis seperti dulu saat aku masih kecil. Beberapa kali aku melawan, terutama saat ayahku menyita ponselku. Aku pernah dapat ponsel diam-diam dan berusaha kabur, tapi mereka selalu menangkapku. Dan inilah kebenaran yang menyedihkan. Setelah semua yang kualami, nyaris tidak ada lagi semangat perlawanan dalam diriku. Aku lelah dan juga takut. Setelah pernah tepar dan ditandu, aku tahu mereka bisa membatasi tubuhku kapan saja mereka mau. Mereka bahkan bisa mencoba membunuhku, pikirku. Aku mulai bertanya-tanya apakah mereka memang ingin menghancurkanku. Jadi saat ayahku berkata, aku yang pegang kendali, kupikir ini terlalu berat bagiku. Tapi aku tak lihat jalan keluar. Aku sudah lelah dan berjalan seperti robot. Jika aku mengikuti permainan mereka, pasti mereka akan lihat betapa sehatnya aku. Jadi aku pun mengikuti semuanya. Setelah menikah dengan Kevin dan punya anak, Felicia masih sesekali ketemuan denganku. Aku selalu menyayanginya. Tapi begitu aku berhenti tur dan mengurangi kerja, kami jadi jarang berhubungan. Sempat ada wacana Felicia akan kembali untuk sirkus tur, tapi entah kenapa dia tak pernah lagi jadi asistenku. Belakangan aku tahu ayahku bilang padanya bahwa aku tak ingin dia bekerja lagi untukku. Padahal aku tak pernah bilang begitu. Jika saja aku tahu dia ingin membantuku, aku tak akan pernah menolaknya. Tanpa sepengetahuanku, ayahku menghalanginya mendekatiku. Aku tak pernah lagi bertemu beberapa teman dekatku, sampai hari ini pun. Belum, itu membuatku semakin menutup diri secara psikologis. Orang tuaku mengundang beberapa teman lama dari kampung halaman untuk menengokku agar aku merasa lebih baik. Tidak, terima kasih, kataku. Maksudnya aku sangat menyayangi mereka, tapi sekarang mereka sudah punya anak dan hidup mereka sudah berubah. Kedatangan mereka terasa lebih seperti belas kasihan daripada sekedar kunjungan. Sulit bagiku mengingat lagi bab tergelap hidupku ini dan membayangkan apa yang mungkin berbeda andai dulu aku lebih keras melawan. Aku sama sekali tak suka memikirkannya, sungguh. Jujur, aku tak sanggup. Aku sudah melalui terlalu banyak masalah. Dan ketika perwalian paksa diterapkan, memang benar, saat itu aku sering berpesta. Tubuhku secara fisik tak kuat lagi, saatnya untuk tenang. Tapi aku beralih dari doyan pesta menjadi seperti pertapa di rumah. Di bawah perwalian, aku tak melakukan apa-apa. Suatu hari aku bersama fotografer itu mengemudi kencang, hidup sangat penuh. Lalu tiba-tiba aku sendiri tak melakukan apa-apa, bahkan tak selalu diizinkan memakai ponsel sendiri. Seperti siang dan malam. Dalam hidupku sebelumnya aku punya kebebasan. Kebebasan mengambil keputusan sendiri, mengatur jadwalku sendiri, bangun dan memutuskan bagaimana menghabiskan hari. Bahkan saat hari-hari terasa berat, setidaknya itu adalah pilihanku sendiri dan aku mengatasinya dengan caraku sendiri. Setelah aku menyerah melawan, dalam hidup baruku setiap pagi aku bangun dan bertanya satu hal. Apa yang akan kita lakukan? Lalu aku lakukan apa yang mereka perintahkan. Saat sendiri di malam hari aku berusaha mencari inspirasi dari musik, film yang bagus, atau membawa imajinasi apa saja untuk membantu mengusir kengerian dari situasi ini. Persis seperti saat masih kecil, aku mencari dunia lain untuk kuselami. Sepertinya setiap permintaanku harus melalui ayahku dan Robin, mereka yang memutuskan kemana aku pergi dan dengan siapa. Di bawah arahan Robin, para penjaga keamanan memberiku obat dalam amplop siap pakai dan mengawasiku meminumnya. Mereka memasang parental control di iPhone-ku. Segalanya diawasi dan dikendalikan. Aku tidur lebih awal, lalu bangun lagi dan melakukan apa yang mereka suruh. Terus-terus. Terus-terus. Seperti roda tak berhenti. Aku melakukannya selama 13 tahun. Jika kau bertanya mengapa aku menuruti semuanya, ada satu alasan yang sangat kuat. Aku melakukannya untuk anak-anakku. Karena aku mengikuti aturan, akhirnya aku bersatu kembali dengan anak-anakku. Ini pengalaman membahagiakan bisa memeluk mereka kembali. Ketika mereka tertidur di sampingku di malam pertama kami kembali bersama, aku merasa utuh untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Aku hanya memandangi mereka tidur dan merasa sangat beruntung. Untuk bisa bersama dengan mereka semaksimal mungkin, aku lakukan maunya Kevin. Aku bayar tagihan hukumnya, plus tunjangan anak, plus ribuan dolar lagi setiap bulan agar anak-anak bisa ikut denganku dalam sirkus tour. Dalam waktu yang sama, aku tampil di Good Morning America, menyalakan pohon Natal di Los Angeles, syuting segmen untuk Ellen, dan tur di Eropa dan Australia. Tapi lagi-lagi pertanyaan menggangguku. Jika aku benar-benar sakit sampai tidak bisa mengambil keputusan sendiri, mengapa mereka berpikir tidak masalah bagiku tersenyum, melambaikan tangan, bernyanyi dan menari di miliaran zona waktu dalam seminggu? Aku beritahu satu alasan bagus. Sirkus Tour menghasilkan lebih dari 130 juta dolar. Perusahaan Lou Taylor, Tristar, mendapat 5%.
Dan aku tahu setelah perwalian berakhir, bahwa bahkan ketika aku tidak manggung pada 2019 dan tidak ada uang masuk, ayahku tetap membayar mereka biaya tetap tambahan, jadi mereka dibayar ratusan ribu dolar lebih. Ayahku juga mendapat persentase, plus selama perwalian, sekitar 16 ribu dolar sebulan, lebih dari yang pernah dia dapatkan. Dia untung besar dari perwalian itu, dan menjadi miliarder. Kebebasanku ditukar dengan waktu tidur bersama anak-anakku. Itu pertukaran yang rela aku lakukan. Tidak ada yang lebih kucintai, tidak ada yang lebih penting bagiku di dunia ini selain daripada anak-anakku. Aku akan rela mengorbankan nyawaku untuk mereka. Jadi, pikirku, mengapa tidak dengan kebebasanku? Bagaimana kau berpegang pada harapan? Aku memutuskan mengikuti perwalian untuk anak-anakku, tapi menjalaninya sangat sulit. Aku tahu ada sesuatu lebih dalam diriku, tapi rasanya semakin redup setiap hari. Lama-kelamaan api dalam diriku padam, cahaya di mataku hilang. Aku tahu penggemarku bisa melihatnya meski mereka tidak memahami sepenuhnya apa yang terjadi, karena aku sangat dikendalikan. Aku punya banyak rasa kasihan untuk diriku sebelum perwalian saat aku merekam Blackout. Meski digambarkan sebagai pemberontak dan gadis liar, semua karya terbaikku lahir di masa itu. Tapi secara keseluruhan, itu masa yang mengerikan. Aku punya 2 bayi kecil dan selalu ada pertengkaran saat aku berusaha menemui mereka. Kini aku melihat ke belakang dan berpikir, jika aku bijak, aku seharusnya hanya fokus pada kehidupan rumah tanggaku, sesulit apapun itu. Waktu itu Kevin biasa bilang, kalau kau temui aku akhir pekan ini, kita akan rapat 2 jam dan lakukan ini itu, dan mungkin aku akan mengizinkan kau menemui anak-anak sedikit lebih lama. Hal itu bagai kesepakatan dengan iblis bagiku untuk mendapatkan yang aku inginkan. Aku memang memberontak, ya, tapi sekarang aku memahami, ada alasan mengapa orang mengalami masa pemberontakan, dan kita harus biarkan orang melewatinya. Aku tidak bilang aku benar saat terpuruk, tapi aku pikir menghambat jiwa seseorang sampai sebegitu jauh dan merendahkan mereka sampai mereka tidak lagi merasa seperti diri sendiri, aku pikir itu juga tidak sehat. Kita sebagai manusia harus menguji dunia. Kau harus menguji batasanmu untuk menemukan siapa kau, bagaimana kau ingin hidup. Sementara itu kaum pria diberi kebebasan itu. Rocker pria datang terlambat ke acara penghargaan dan kita anggap itu membuat mereka lebih keren. Popstar pria tidur dengan banyak wanita dan itu dianggap hebat. Kevin meninggalkanku sendiri dengan 2 bayi saat dia ingin menghisap ganja dan merekam lagu rap Popozão, slang bahasa Portugis untuk pantat besar. Lalu dia mengambil mereka dariku, dan dia disebut majalah Detail sebagai ayah terbaik tahun itu. Seorang paparaksi yang menghakimi dan menyiksaku berbulan-bulan menuntutku 230 ribu dolar karena menginjak kakinya dengan mobilku saat aku berusaha melarikan diri darinya. Kami berdamai, dan aku harus memberinya banyak uang. Ketika Justin berselingkuh denganku dan bersikap seksi, itu dianggap lucu. Tapi ketika aku memakai baju glitter ketat, Diane Sawyer membuatku menangis di televisi nasional, MTV membuatku mendengar orang mengkritik kostumku, dan istri gubernur bilang ingin menembakku. Aku terlalu banyak dihakimi sejak tumbuh besar. Aku diperiksa dari atas ke bawah, ada orang yang berkomentar tentang tubuhku sejak aku remaja. Mencukur rambut dan berperilaku urakan adalah caraku melawan. Tapi di bawah perwalian, aku dipaksa mengerti bahwa masa-masa itu sudah berakhir. Aku harus menumbuhkan rambutku dan kembali langsing. Aku harus tidur lebih awal dan minum obat apapun yang mereka suruh. Jika aku pikir dikritik soal tubuhku di media itu buruk, lebih sakit saat datang dari ayahku sendiri. Dia berulang kali bilang aku terlihat gemuk dan harus berbuat sesuatu. Jadi setiap hari aku pakai baju olahraga dan pergi ke gym. Aku masih melakukan hal-hal kreatif di sana-sini, tapi hatiku sudah tidak ada di sana. Soal semangatku untuk bernyanyi dan menari rasanya hampir seperti lelucon Saat itu, merasa seperti tak pernah cukup baik adalah kondisi yang menghancurkan jiwa bagi seorang anak. Dia menanamkan pesan itu padaku sejak kecil, dan bahkan setelah aku mencapai banyak hal, dia terus melakukannya. Kau hancurkan diriku sebagai manusia, ingin kukatakan pada ayahku. Sekarang kau membuatku bekerja untukmu. Aku akan lakukan, tapi aku tidak akan melakukannya dengan sepenuh hati. Aku jadi seperti robot, tapi bukan sekedar robot semacam robot anak. Karena dikontrol terlalu ketat, aku tak lagi merasa seperti diri sendiri yang utuh. Apapun yang ayah atau ibuku suruh, pasti akan kutolak. Harga diriku sebagai wanita tidak mengizinkan aku menganggapnya serius. Perwalian itu merampas kewanitaanku, mengubahku jadi anak kecil. Di atas panggung, aku lebih seperti entitas daripada manusia. Dulu aku selalu merasakan musik di tulang dan darahku. Mereka mencuri itu dariku. Andai mereka membiarkanku hidup, aku yakin akan mengikuti hatiku dan keluar dari ini dengan cara yang benar.
13 tahun berlalu dengan aku merasa seperti bayangan diriku sendiri. Kuingat lagi ayahku dan rekan-rekannya mengendalikan tubuh dan uangku selama itu, dan itu membuatku sakit. Pikirkan, berapa banyak artis pria yang menghabiskan semua uangnya untuk judi? Berapa banyak yang punya masalah penyalahgunaan zat atau kesehatan mental? Tak ada yang coba mengambil kendali atas tubuh dan uang mereka. Aku tidak pantas diperlakukan seperti itu oleh keluargaku. Yang lucu, aku justru mencapai banyak hal di masa ketika aku dianggap tidak mampu mengurus diri sendiri. Di tahun 2008, aku menang lebih dari 20 penghargaan, termasuk Cosmopolitan Ultimate Woman of the Year Award. Di VMAs, hanya setahun setelah diejek karena penampilan Gimme More, aku menang 3 piala. Videoku Piece of Me menang di semua kategori nominasinya, termasuk Video of the Year. Aku berterima kasih pada Tuhan, anak-anakku, dan penggemar yang mendukungku. Terkadang hampir lucu bagiku memenangkan penghargaan untuk album yang kubuat saat aku dianggap sangat tidak mampu sampai harus dikendalikan keluarga. Tapi sejujurnya, kalau dipikir lebih dalam, sama sekali tidak lucu. Meski secara keseluruhan aku sengsara, hari demi hari aku masih bisa menemukan kebahagiaan dan kenyamanan dalam anak-anakku dan rutinitasku. Aku punya teman. Aku berpacaran dengan Jason Trewick. Dia 10 tahun lebih tua dan hidupnya sudah sangat stabil. Aku suka bahwa dia bukan selebritis, tapi pencari bakat, jadi dia paham bisnis dan mengerti kehidupanku. Kami akhirnya berpacaran selama 3 tahun. Saat kami pergi bersama, dia sangat waspada. Aku tahu aku terkadang tidak menyadari keadaanku sendiri. Sekarang aku tidak lagi. Sekarang aku seperti agen CIA. Dia selalu mengawasi segalanya, mengontrol situasi dengan obsesif. Aku sudah terlalu sering berhadapan dengan paparazzi sampai aku tahu polanya. Jadi melihatnya memakai jas, bekerja di agensi besar, masuk mobil bersamaku, aku merasa dia hampir terlalu sadar siapa aku. Dia terlalu khawatir sehingga mengatur segalanya. Aku terbiasa difoto paparazzi di jalan dan hampir tidak memperhatikannya lagi, yang mungkin juga tidak baik. Hubungan kami memang bagus. Aku merasakan banyak cinta untuknya dan darinya. Aku masih terguncang secara psikologis dari semua yang terjadi dengan Kevin dan anak-anakku, dan dari hidup di bawah perwalian yang dibuat ayahku. Aku punya rumah di Thousand Oaks, California. Anak-anakku masih kecil saat itu, dan ayahku masih mengatur hidupku. Meski aku sedang istirahat setelah Femme Fatale Tour, ayahku meragukan setiap hal kecil yang kulakukan, termasuk apa yang aku makan. Aku bingung ibuku tidak pernah berkata apa-apa. Orang tuaku rujuk tahun 2010, 8 tahun setelah perceraian mereka. Dan aku merasa sangat dikhianati oleh negara bagian California. Ibuku sepertinya senang karena berkat perwalian itu ayahku sekarang punya pekerjaan tetap. Mereka menonton Criminal Minds di sofa setiap malam. Siapa yang melakukan itu? Saat ayahku bilang aku tidak boleh makan dessert, rasanya bukan hanya dia yang melarang tapi juga keluargaku dan negaraku. Seolah-olah aku secara hukum tidak diizinkan makan dessert karena dia bilang tidak. Akhirnya aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Tunggu, di mana aku? Tak ada yang benar-benar masuk akal lagi. Merasa butuh lebih banyak arahan, aku memutuskan untuk kembali bekerja. Aku mencoba menyibukkan diri dengan menjadi produktif. Aku mulai lebih sering muncul di acara TV, termasuk sebagai juri di The X Factor pada 2012. Menurutku banyak orang yang sangat profesional di TV, seperti Christina Aguilera dan Gwen Stefani. Saat kamera menyorot mereka, mereka bersinar. Dan itu hebat. Dulu saat masih muda, aku juga bisa seperti itu. Tapi sekali lagi, aku merasa seperti menua secara terbalik ketika takut. Jadi akhirnya aku menjadi sangat-sangat gugup jika tahu harus tampil di siaran langsung. Dan aku tidak suka merasa gugup sepanjang hari. Mungkin aku memang tidak cocok lagi untuk hal semacam itu. Sekarang aku sudah menerimanya, dan itu tidak apa-apa. Aku bisa menolak orang-orang yang coba mendorongku ke arah sana. Aku pernah dipaksa melakukan hal-hal yang tidak kuinginkan dan dipermalukan. Itu bukan gayaku saat ini. Kalau memberiku cameo singkat di acara TV seru yang selesai dalam 1 hari, itu lain cerita. Tapi kalau harus bersikap skeptis selama 8 jam terus-menerus sambil menilai orang di TV, tidak terima kasih. Aku sangat membencinya. Sekitar waktu itu aku bertunangan dengan Jason. Dia membantuku melewati banyak hal. Tapi pada 2012, tak lama setelah dia menjadi wali bersama untukku, perasaanku berubah. Waktu itu aku tidak menyadarinya, tapi sekarang aku paham.
Memiliki dia yang terkait dengan organisasi yang mengendalikan hidupku mungkin telah mengikis rasa romantis dalam hubungan kita. Ada titik di mana aku sadar bahwa aku tidak punya perasaan buruk padanya, tapi aku juga tidak lagi mencintainya. Aku berhenti tidur di kamar yang sama dengannya. Aku hanya ingin memeluk anak-anakku. Aku merasakan hubungan yang sangat kuat dengan mereka. Aku benar-benar menutup pintu untuknya. Ibuku berkata, "Itu jahat." Aku berkata, "Maaf, aku tidak bisa mengendalikannya. Aku tidak lagi mencintainya." Dia memutuskanku tapi aku tidak peduli karena aku sudah tidak cinta lagi. Dia menulisku surat panjang dan kemudian menghilang. Dia mengundurkan diri sebagai wali bersama setelah hubungan kita berakhir. Bagiku sepertinya dia mengalami semacam krisis identitas. Dia mencat hiruknya dengan warna-warna mencolok, pergi ke Santa Monica Pier, dan setiap hari bersepeda dengan sekelompok pria bertato. Hei, aku paham. Sekarang di usia 40-an aku juga mengalami krisis identitasku sendiri. Mungkin sudah saatnya bagi kami untuk berpisah. Tur di bawah perwalian sangat ketat. Aku tidak diizinkan minum alkohol. Satu kali kebetulan aku memiliki banyak penari yang sama dengan Christina Aguilera. Aku dan penari bertemu Christina di Los Angeles. Dia terlihat secukupnya kacau. Tapi akhirnya aku dan penari berenang di kolam yang indah dan duduk di jacuzzi. Akan menyenangkan bisa minum bersama mereka, menjadi sedikit pemberontak, bersemangat, dan bersenang-senang. Tapi aku tidak diizinkan karena hidupku telah berubah seperti perkemahan gereja minggu pelajaran di bawah perwalian ini. Di satu sisi mereka mengubahku menjadi anak remaja, di sisi lain aku diperlakukan seperti anak kecil. Tapi kadang-kadang aku hanya merasa seperti seorang wanita dewasa yang terjebak dan terus-menerus marah. Inilah yang sulit dijelaskan betapa cepatnya aku bisa berganti-ganti antara merasa seperti anak kecil, remaja, dan wanita dewasa, karena cara mereka merampas kebebasanku. Tak ada kesempatan untuk bersikap dewasa, karena mereka tidak memperlakukan aku sebagai dewasa. Jadi aku akan mundur dan bersikap seperti anak kecil. Tapi kemudian sisi dewasaku muncul kembali. Hanya saja dunianya tidak mengizinkan aku menjadi dewasa. Sisi wanita dalam diriku ditahan begitu lama. Mereka ingin aku liar di atas panggung, sesuai dengan arahan mereka dan menjadi robot di luar itu. Aku merasa dihalangi untuk hidup sederhana tapi mendalam, seperti sesekali menuruti keinginan sendiri atau mencoba hal baru. Suatu hal yang justru membuat kita merasa benar-benar hidup dan menjadi manusia. Mereka mengambil semua itu dan membuat segalanya serutin mungkin. Itu adalah kematian bagi kreativitasku sebagai artis. Kembali ke studio, aku membuat satu lagu bagus dengan will.i.am, Work Bitch. Tapi aku tidak banyak membuat musik yang kubanggakan. Mungkin karena aku tidak benar-benar menikmatinya. Aku sangat terdemotivasi. Sepertinya ayahku sengaja memilih studio yang paling gelap dan paling jelek untuk rekaman. Rasanya seperti ada orang yang merasa senang karena mengira aku tidak menyadari hal-hal itu. Aku merasa terjebak dalam situasi itu. Aku merasa mereka sengaja menjebakku. Sepertinya mereka menikmati ketakutanku, mengubahnya jadi drama yang akhirnya membuatku tidak bahagia, dan mereka selalu menang. Yang aku ketahui adalah aku harus bekerja dan aku ingin melakukan hal yang benar, membuat album yang kubanggakan. Tapi sepertinya aku lupa bahwa aku adalah wanita yang kuat. Setelah The X Factor, manajerku membawa tawaran untuk pertunjukan rutin dan jangka panjang di Las Vegas. Aku pikir, kenapa tidak? Hatiku sudah tidak lagi di dunia rekaman musik. Aku tidak punya gairah seperti dulu lagi, aku sudah kehabisan semangat. Aku benar-benar lelah. Aku punya 2 anak, aku pernah mengalami gangguan mental. Orang tuaku mengambil alih karierku. Apa yang harus kulakukan sekarang? Pulang begitu saja? Jadi aku menyetujuinya saja. Aku pergi ke Vegas seperti kebanyakan orang pergi ke Vegas, berharap untuk menang. Aku menyukai hawa panas kering Las Vegas. Aku menyukai cara semua orang percaya pada keberuntungan dan mimpi. Aku selalu menikmati tempat itu, bahkan sejak dulu ketika Paris Hilton dan aku melepas sepatu dan berlarian melewati kasino. Tapi itu terasa seperti sudah sangat lama sekali. Jadwal acara rutinku dimulai tepat setelah Natal, 2013. Anak-anakku berusia 7 dan 8 tahun. Awalnya ini pekerjaan bagus. Tampil di panggung Vegas awalnya sangat mendebarkan. Semua mengingatkan bahwa residensiku adalah kesepakatan penting untuk Las Vegas Strip. Aku diberitahu bahwa pertunjukanku akan menarik kembali kaum muda ke Sin City dan mengubah wajah hiburan di Las Vegas untuk generasi baru. Penggemar memberiku begitu banyak energi. Aku menjadi sangat mahir dalam pertunjukan itu,